Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka, lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja kita berbicara berkaitan persoalan Islah Bahrawi ya, yang makin menjadi-jadi di dalam melemahkan barisan Islam. Mengapa? Karena terus terang saja orang ini selain sok tahu membeberkan, seolah membeberkan kesalahan orang Islam. Padahal kalau kita berbicara yang saling gontok-gontokan di Indonesia ini, orangnya Islah Bahrawi semua gitu. Kalau ada orang yang suka mengganggu paham orang lain dengan merusak paham orang lain, bahkan mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan orang lain, tuh orang-orangnya Islah Bahrawi semua. Termasuk orang-orang yang membubarkan pengajian adalah Islah Bahrawi. Apa yang akan kita bicarakan dari lontaran-lontaran Islah Bahrawi berkaitan dengan ceramahnya di beberapa tempat, dan yang ini ditanya ketika melahirkan seorang yang bertanya kepada Islah Bahrawi, sikap Bahrawi itu justru menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi orang di luar Islam untuk lebih, yaitu mencela dan mengkerdilkan umat Islam, yaitu dari kelompok-kelompok orang di luar Islam mulai mengutip dan menjadikan referensi perkataan Islah Bahrawi dan Buya Syukur itu sebagai referensi untuk menyalahkan Islam. Jadi Islah Bahrawi ini bikin masalah besar terhadap Islam. Ini adalah video yang dikutip oleh orang-orang di luar Islam, orang-orang Kristen ya. Orang-orang Kristen ini jelas menjadikan modal ceramahnya Islah Bahrawi, menjadikan modal ceramahnya Buya Syukur sebagai upaya, yaitu untuk melemahkan barisan Islam. Ini menurut saya terlalu bodoh Islah Bahrawi itu. Kenapa bodoh? Yaitu tadi, dia dengan bangga membuka seolah-olah itu kesalahan Islam gitu, tanpa disadari itu justru menjadi senjata orang-orang di luar Islam. Ini akibat saking terlalu pandainya di dalam memahamkan Islam versi Islah Bahrawi, pada akhirnya justru menjual Islam kepada orang-orang di luar Islam. Ada apa sebenarnya yang dilakukan oleh Islah Bahrawi ini? Tujuannya apa? Nah, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi sehingga dikutip oleh orang-orang di luar Islam. Ayo kita dengar. Islah itu bernarasi tentang kontra radikalisme itu selalu membawa bab sejarah. Saya juga menyuka sejarah, terutama tentang konflik konflik antar sahabat pasca suksesi wafatnya Rasulullah SAW. Itu kan keterlibatan sahabat. Tadi saya dilantik sebagai tim Ababil untuk mengedepankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan, ini NU loh guys. NU itu kan wasuh bihi ajmain. Kalau kita terlalu mengungkap kesalahan sahabat, dilematis guys. Gimana itu? Gini guys, ingin saya quote satu pernyataan Gus. Saya quote pernyataan Gus. Kalau saya, Gus pernah bilang, kalau saya, sejarah Islam itu harus dibuka. Memang ulama-ulama kesalahan kita, ulama-ulama kita menyembunyikan yang sekiranya tidak mendukung konsep aswaja, itu harus disembunyikan. Kalau saya harus dibuka. Loh, saya juga mencoba membuka. Saya punya sosial media yang lumayan juga followernya Gus. Coba membuka, di vlog kan ya diserang sama, kebetulan saya juga pakai akun fake, meskipun 7 tahun pakai akun fake, diserang. Itu dilematisnya. Kalau saya sebenarnya pragmatis ya Gus, tapi semua praktek yang harus kami lakukan sebagai tim Ababil tadi
sudah disinggung sama Gus, jadi tidak ada yang saya tanyakan secara prakteknya. Soalnya radikal sudah. Langsung Sudah. Pertanyaannya itu tadi. Sudah ya, oke. Lebih ke teoritisnya. Ya, ya, oke. Gimana? Soalnya pertanyaan santri Madura itu belum dijawab sama Gus. Pondok pesantren sebagai kultural NU itu ya rentan disusupi, Gus. Gimana? Sementara dilematisnya itu tadi, kalau kita membuka sejarah tentang pertikaian sahabat yang kental dengan politik, kita bertabrakan dengan saja. Oke, Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal sejarah. Saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir. Ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal. Ini dituduh liberal. Gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman. Dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah. Kita berbicara after the prophet era, setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya. Luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faraj Faudah menulis sebuah kitab namanya Haqiqatul Ghaibah. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh Ikhwanul Muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan kelam. Semua ditutupi. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung 1400 tahun lebih ini, dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu, karena melibatkan dua sahabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya, tapi dibuka. Lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu, sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacok sesama orang Islam. Itu kalimat yang dikutip oleh situs-situs Kristen, termasuk YouTuber Kristen yang berulah dengan ucapan Islah Barawi. Rupanya Islah Barawi ini memberikan angin segar kepada kelompok-kelompok di luar Islam. Islah Barawi ini adalah sebenarnya adalah video yang dipakai, yang dikutip ya, yang di apa namanya, download oleh kelompok orang di luar Islam. Orang di luar Islam yang sengaja menjadikan videonya Islah Barawi ini sebagai jembatan untuk lebih, yaitu melihat sosok Islam. Dan tentu saja gaya Islah Barawi ini membuka kesempatan peluang agar Islam makin dihujat oleh orang-orang di luar Islam. Islam ini selama ini menghadapi yaitu gerilya anti-Islam yang dilancarkan oleh Islam sudah bertubi-tubi datang dari berbagai penjuru, terutama dari kelompok misionaris, dari kelompok yaitu orientalis, dari kelompok lagi yaitu orang Messi dan Sendeng. Messi dan Sendeng ini terus saja menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan. Dengan data dari Islah Barawi yang diberikan oleh Islah Barawi, makin memperjurang permasalahan, dalam memperbesar permasalahan yang terjadi di dalam Islam ini. Padahal kalau kita lihat di Inggris, di London itu, kemudian di Amerika dari kelompok-kelompok Islam Korni, semuanya bertujuan memenangkan yaitu pertandingan pemikiran Islam. Di Indonesia sekelas Islah Barawi justru merusak Islam. Maksud hati untuk yaitu menerangkan kejelekan-kejelekan Islam, termasuk memaparkan sejarah-sejarah para sahabat. Nah, ini adalah video yang dikutip oleh orang-orang di luar Islam. Contoh ini, baik Buya Syukur ataupun Islah Barawi memberikan angin segar kepada orang-orang di luar Islam agar Islam tetap itu dihajar oleh mereka. Nah, yang kita pertanyakan, Islah Barawi ini siapa gitu? Kok ada orang Madura seperti ini? Saya juga orang Madura, tapi sakit hati kalau mendengar ceramahnya Islah Barawi yang seperti ini. Karena ini sama saja dengan mempercundangi Islam. Orang Islam yang mempercundangi Islam, orang Islam yang menjual Islam.
Ini kan sudah parah ya, tingkat parah Islah Barawi ini. Sama dengan siapa namanya, itu Saifuddin Ibrahim tuh sama, nggak ada bedanya. Saifuddin Ibrahim menjelek-jelekkan Quran, Islah Barawi menjelek-jelekkan sahabat Nabi. Saifuddin Ibrahim itu bahkan ingin merevisi Al-Quran, entah apa lagi gerangan dari otak Islah Barawi itu terhadap umat Islam. Ini sangat berbahaya, saudara. Ini adalah bukti loh. Ini video yang dikutip oleh orang-orang di luar Islam. Padahal kita tahu Islam mereka ini memang damai di dalam, tapi berhadapan dengan Islam. Di mana-mana yang dijadikan tujuan oleh mereka itu adalah Islam. Di Indonesia ini cobalah sekali-kali masuk ke dunia kristologi itu. Bagaimana mereka itu para kristolog muslim berhadapan dengan orang-orang di luar Islam itu. Bandingkan dengan Islah Barawi yang ngoceh seenaknya itu tentang Islam, menjual Islam kepada orang-orang di luar Islam. Apa tidak malu orang seperti ini orang dia? Apa yang dicari oleh Islah Barawi ini sebenarnya? Jaringan Islam moderat seperti apa? Bukan jaringan Islam moderat, ini jaringan Islam liberal yang sangat membahayakan terhadap Islam. Sudah dengan sengaja berusaha yaitu melemahkan barisan Islam dari dalam. Jangan-jangan senuk ogronya yang ada di Indonesia ini gitu. Lah di Madura ini dulu ada Sabto Edi. Sabto Edi ini orang Madura juga. Dia menjelek-jelekkan Islam, mengatakan Islam dan sebagainya. Ada lagi Ahmad Wahid, itu dari Madura juga gitu. Masa Madura ini akan selalu menjadi tempat sampah pemikiran itu? Ya, saya berharap Madura tidak menjadi sampah pemikiran. Ada Sabto Edi, ada yaitu tadi Ahmad Wahid yang menghina Islam dan sebagainya gitu. Semua orang Madura itu. Yang seharusnya Madura itu paling depan, paling fanatik Islam, justru ini melemahkan barisan Islam itu orang Madura lagi gitu. Ya, itu ya. Sahabat diserang, Wahabi diserang. Lah sampai sekarang itu bisa dikatakan talak 3 dari Syiah, dari talak 3 dari Wahabi, tapi yaitu bermesraan dengan Syiah atau kawin mut'ah dengan Syiah, istilahnya begitu. Itu cara berpikir Islah Barawi. Di satu sisi melemahkan sahabat Nabi, kita tahu perilaku yang sering melemahkan sahabat Nabi itu adalah Syiah. Syiah yang sering melemahkan sahabat Nabi itu. Itu semuanya. Coba Anda baca kitab apapun yang menyerang Wahabi itu adalah Syiah. Umum semuanya itu. Kebenciannya luar biasa. Bikin sejarah palsu, membunuh 13.000 orang. Itu semua dari Syiah. Jadi ini orang berdiri di mana? Itu kita pertanyakan kepada Islah Barawi itu. Berdiri di mana? Ini satu bukti, karena saya ini mengambil bukti ya, bukti konkret bagaimana perkataan Islah Barawi kemudian menjadi bahan gunjingan orang-orang di luar Islam. Bangga orang-orang di luar Islam itu melihat Islah Barawi. Mungkin kalau ada 10 Islah Barawi itu makin senang mereka. Ada Buya Syukur, makin senang mereka. Iya, makin senang mereka itu. Karena Pak Buya Syukur menjadi referensi berpikirnya orang-orang di luar Islam untuk menumbangkan Islam. Jadi dia bukan moderat, mudarat terhadap Islam. Jadi jangan dibilangin Islam moderat, bukan. Islam mudarat, Muslim mudarat. Ini yang tentu saja kita tidak sukai dari permasalahan yang terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada Islah Barawi dan orang yang berpikir sama dengan Islah Barawi, agar Islam ini bisa selamat dari cara berpikir yang parno terhadap Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.